Sebentar. Ini bingung lagi nih saya ini jadinya. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kok mau mediasi ijazah lagi? Yang dihitamkan itu. Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Pipo toh Mas? Karena seharusnya nih KPU ini sudah siap nih, karena suratnya kalau Anda jawabnya baru 2 minggu yang lalu, kami masih bisa menerima lah. Common sense-nya 3 bulan loh, ini Anda mencari berkas tahun 2014 kan baru 5 tahun ya, atau 5 atau berapa, ya 5 tahun kan, berkas tersebut seharusnya masih ada. Ini 3 bulan ini kemana aja gitu kan, kira-kira gitulah, gitu ya, 10 tahun. Iya, berkas 10 tahun, Anda mencarinya kan 3 bulan. Gak ketemu, ini kesilap di mana barangnya gitu loh. Itu loh tanyanya itu ya. Oke ya, gitu ya. Izin sedikit satu pertanyaan. Baik, saya izin bertanya pada pemohon ya. Ya. Baik. Pemohon, tujuan saudara mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik KPU dan berlanjut kepada sidang sengketa di Komisi Informasi. Apakah tujuan permohonan itu untuk kepentingan publik pribadi pemohon atau untuk kepentingan publik secara umum? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika informasi itu tidak saudara dapatkan dikarenakan pengecualian dan sebagainya, apa kerugian Anda selaku pemohon informasi? Silakan. Sebentar. Iya. Masih ada lagi anggota? Sudah cukup. Untuk pertanyaan. Ya. Sebentar. Biar dia bisa dulu sama anggota. Nanti sebelum. Ada lagi? Saya kira itu. Cukup ya. Kegunaan informasi itu saudara. Sebelah kanan nggak ada? Oke, pertanyaan terakhir dari anggota. Silakan. Iya, sebenarnya ini untuk kepentingan pribadi, karena ini pribadi ya, penelitian. Makanya apa yang diharapkan oleh beliau ini adalah data primer untuk melengkapi jurnalnya dan sebagainya. Ya, Baik. Izin komisioner. Jadi penelitian saya ini memang saya lakukan pribadi, tapi sudah saya publis ke publik. Artinya ini kepentingan publik. Karena penelitian saya ini berangkat dari masalah publik, yaitu masalah ijazah yang misterius. Jadi ini adalah untuk, saya jelaskan, ini untuk kepentingan publik, meskipun saya meneliti. Dan buktinya sudah saya jurnal saya sudah terpublis di jurnal internasional. Begitu majelis. Oke, baik. Untuk kepentingan publik ya intinya ya. Baik, selanjutkan ya, karena majelis sudah mau akan pada akhir dari persidangan pendahuluan. Untuk dokumen pencalonan dari KPU, ini jika tersedia loh ya. Jadi kalau KPU yang dibilang nggak ada, jangan dimarahin KPU-nya. Gitu kan ya, karena sudah ngomong jika tersedia, gitu ya. Ini nanti dilanjut di mediasi, nanti jelaskan tuntas di mediasi. Kedua, salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 beserta berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU jika tersedia. Berarti barangnya ada karena Anda sudah pernah terima, gitu kan ya. Termasuk daftar dokumen yang diverifikasi itu sudah saudara terima. Sebagian. Yang sebagian yang mana nih? Agar jelas nih. Yang 2014 belum ada. Makanya tadi kan 2014 kan sudah sebutkan, 2014 2019 belum diberikan. Makanya lari ke mediasi. Yang 2024 sudah diterima semua, ijazah sudah diterima, berkas pencalonan sudah diterima. Hanya kemudian saudara keberatan terhadap salin ijazah yang di dalamnya ada penghitaman atau penutupan informasi. Kan begitu? Kepada termohon, dalam Anda silakan melakukan uji konsekuensi. Mohon izin majelis, bolehkah? Saya belum selesai. Nanti sudah selesai baru kasih kesempatan untuk ngomong. Sama termohon juga seperti itu. Ini udah setelnya udah setel kenceng, biar selesai ini kan. Oke. Tapi sebelum karena Anda menyala saya jadi kepotong saja. Silakan saya beri kesempatan lebih apa lu? Mohon maaf majelis, mohon izin kalau diperkenankan karena tadi ada berita acara verifikasi yang melalui mediasi untuk kami memenuhi,
Apakah kami juga diperkenankan ketika nanti salinan ijazah Pak Joko Widodo itu juga kami melalui mediasi itu tadi, tidak melalui uji konsekuensi? Sebentar. Ini bingung lagi nih saya ini jadinya. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Lah kok mau mediasi ijazah lagi? Yang dihitamkan itu. Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Pipo toh, Mas? Bingung. Pegangan Mas kalau bingung. Ya, karena kami menambahkan aja Dipertegas saja. Dipertegas. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada gitu di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara belum melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah izin majelis. yang Kalau mulia majelis terkait yang tadi dihitamkan itu biar dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Anda jangan mengatur kami. Ya kan ya, Anda itu sudah oleh regulasi itu sudah diberikan hak istimewa. Anda boleh menyatakan itu dikecualikan, silakan. Terlepas bahwa pemohon setuju atau tidak setuju itu soal lain. Anda diberikan oleh undang-undang bahwa silakan untuk mengecualikan. Tapi untuk Anda menyatakan dikecualikan harus ada uji konsekuensinya. Ya, Anda wajib melakukan itu. Jangan betul-betul saja komentar termohon. Nanti ini peringatan saya, kalau Anda masih berkomentar kursi dan petugas tolong diajak diam. Jangan dikeluarkan, diajak diam. Gitu ya. Nah sekarang ketika mau majelis mau ketok palu untuk diuji konsekuensi, Anda mau minta mediasi juga yang penghitaman. Nah sekarang majelis lewat ketua anggota ini bertanya, ini sebenarnya informasinya itu bagaimana sih? Ya kan, informasi yang dihitamkan oleh yang diterima salinan ijazah yang diterima oleh pemohon, ya kan, yang itu ada penutupan yang oleh pemohon dinyatakan 9 item itu statusnya apa? Dikecualikankah atau apa? Jangan bingung. Makanya kalau mau datang sini persiapan dulu. Nah, Anda menyatakan dikecualikan, diikuti sesuai dengan regulasi, disuruh uji konsekuensi, Anda bingung minta dimediasi. Gitu kan? Nanti sudah dimediasi, Anda menyatakan dikecualikan. Jadi bolak-balik nanti kita. Gitu loh. Tegas, sekali lagi pertanyaan terakhir. Status informasi seperti apa? izin yang mulia majelis, karena memang sebelumnya sudah ada perkara yang disidangkan di sini juga terkait perkara 071 itu kan terkait perkara yang mana? Perkara kasus yang sama juga hampir mirip, Pak. Ya, lalu apa hubungannya yang persidangan ini? Itu register yang berbeda. Biar sinkron nanti mungkin untuk terkait dokumen tadi yang 9 item itu yang dihitamkan. Kami minta mungkin kalau memang kiranya berkenan untuk dilakukan pada saat proses mediasi aja. Kok Anda mengatur kami sih? Izin yang mulia. Gitu loh. Itu cara berpikir dari mana itu? Jadi bingung kita majelis ini. Dan bagaimana termohon? Tadi di depan Anda sangat yakin bahwa apa yang dihitamkan itu dihitamkan karena kami ingin melindungi data pribadi begini. Oke, kita ikuti. Sekarang ketika pendapatnya diikuti kok malah bingung sendiri. Oke.
Gak usah bertele-tele. Majelis putuskan bahwa Anda kami perintahkan untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti disertakan dasar-dasar kenapa Anda mengecualikan, buktinya apa, dasarnya apa, silakan. Ya kan, di dalam uji konsekuensi. Anda kami beri waktu 1 minggu untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti pada persidangan berikutnya Anda bawa itu hasil uji konsekuensinya beserta bukti-buktinya, alat buktinya. Ya kan, sekaligus juga Anda bawa salinan dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan itu. Ya, jadi perintah pada persidangan berikutnya Anda bawa hasil uji konsekuensi disertai dengan alat buktinya, gitu ya, alat buktinya. Kemudian dibawa juga berkaitan dengan dokumen atau salinan dokumen yang menurut Anda itu dikecualikan, ijazah tadi. Nah, terhadap salinan ijazah yang memuat informasi yang menurut pemohon dikecualikan, maka pemeriksaannya tertutup, hanya majelis dengan termohon. Begitu, ya. Nah, persidangan berikutnya nanti pemohon silakan untuk memberikan jawaban terkait dengan apa yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi. Jadi persidangan berikutnya saudara juga memberikan bukti, ya kan? Mau mengajukan saksi ahli silakan. Pun begitu juga termohon. Ya kan, untuk mengajukan saksi atau kalau ingin mengajukan saksi dan ahli, ya sama hal ini. Tapi besok kita karena termohon itu mengecualikan, kesempatan pertama kita berikan kesempatan kepada termohon. Demikian ya. Dengan demikian sidang saya nyatakan diskors.